Baik, teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Buat saya terlebih dahulu ya. Iis, Hadir Ibu. Jalea, Hadir Ibu. Nyari. Hadir Ibu. Alhamdulillah pada kerja semua ya. Dan nggak ada yang sakit dan pada sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk memasuki materi berikutnya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ada sebenarnya tentang pengertian puisi, Ibu. Apakah ada yang tahu apa itu puisi? Ya. Puisi
kemudian dimulai bunyi karya sepanjang 2 tahun. Tak ada yang terasa dan kemudian dirahasiakannya ibunya pada pohon bermain. Terima kasih Nyari sudah membantu ibu. Nah, dari puisi ini, bagaimana perasaan kalian setelah membacakan sebuah puisi tersebut? Ya, ya. Aku dari membaca buku itu adalah bagaimana seseorang terhadap orang spesialnya ibu. Karena dari diksinya tak ada yang lebih tahu dari kejujuran ini. Sepengalaman saya ibu, Juni itu kan musim kemarau ya, tidak mungkin apa ya, sangat sulit sekali pekerjaan. Nah, jadi puisi ini sebenarnya perlu menunggu ibu. Jadi ketika itu kalau ketika kita terus kemarau, kita bisa menanam hujan. Sama halnya kayak puisi ini ibu, ibaratnya kayak mungkin hujan di bulan Juni, sama kayak mungkin seseorang yang akan menanamnya. Jadi esensi yang ditangkap adalah tentang masalah rindu. Ya, betul sekali ya Dea. Terima kasih ya Dea telah menyampaikan pendapatnya tentang terkait hujan di bulan Juni. Jadi puisi yang ibu tuliskan ini tentang kerinduan terhadap seseorang. Dan sebelum ini jadi puisi ini tuh termasuk dengan suasana hatinya itu sedih, ya kan? Sedih, yaitu menunggu kedatangan seseorang yang tidak kunjung datang kepadanya. Nah, apakah kalian sudah mengerti pada materi hari ini dan ibu sudah memberikan contoh puisi tersebut? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengulas kembali materi pada hari ini. Sebelum ibu mengulas kembali, ibu mau meminta satu orang untuk menarik kesimpulan dan dapat kalian yang ingin dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan.
dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya alam. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih ya Riki. Wah, bagus sekali ya puisi yang dibacakan oleh kaum Yari. Nah, jadi puisi yang telah disampaikan Yari, apakah ada yang bisa menjelaskan apa suasana yang terdapat dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono? Ya, silakan jalan-jalan. Puisi itu menceritakan kesedihan dibutuhkan seseorang yang belum bisa menyatakan perasaannya, tapi dia sudah harus menerima fakta bahwa orang dia cintai sudah bertunangan. Wah, jadi suasana hari ini itu sangat sedih sekali ya. Jadi sepertinya sangat begitu mendalam ya anak-anak. Nah, jadi untuk menilai tema dan suasana dalam puisi itu sangat penting ya kan? Sangat penting ya anak-anak, karena kita harus memilih diksi dan gaya bahasanya itu seperti apa. Ya, kayaknya sudah sangat paham sekali nih terkait menilai tema dan suasana dalam teks puisi. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menilai tema dan suasana dalam teks puisi. Coba ibu ingin dengar pendapat dari kalian, apa hal yang paling menarik dalam mempelajari pembelajaran pada hari ini? Ya, Menurut saya suasana dalam puisi itu, karena kan puisi itu berisi kalimat puitis ya, atau tulisan majas. Jadi suasana dalam puisi itu menurut saya ini dan menarik dalam menulis puisi. Karena kita bisa mengangkat emosi kita dalam puisi. oke, bagus sekali ya jawabannya Is. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat lagi selain Is? Ya, silakan jawabannya. Ya, bagus sekali ya Dede ya. Ayo, apakah ada lagi satu orang lagi yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Saya belajar hari-hari itu saat baca puisi, kita bisa belajar transkripsi. Ya, bagus sekali. Wah, jawaban dari anak-anak sangat bagus ya. Dan kalian sudah cukup memahami pada pembelajaran pada hari ini. Mari kita berikan apresiasi untuk kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengulas kembali ya. Sebelum menutup pada pembelajaran hari ini, kita mengulas materi dulu ya anak-anak. Jadi kan sudah Ibu jelaskan tema itu apa. Tema adalah gagasan pokok, ide utama atau makna sentral yang menjadi dasar penyair dalam menulis puisinya. Lalu ada suasana. Suasana adalah perasaan atau kondisi batin yang ditimbulkan oleh puisi kepada pembaca atau pendengarnya. Dan lalu ada langkah-langkah menilai tema dan suasana dalam teks puisi. Ada 5. Yang pertama itu membaca puisi dengan sesama yang membawa makna setiap baris. Yang ketiga menentukan tema utama. Dan yang keempat menentukan suasana dan yang terakhir memberi penilaian. Lalu ada nilai-nilai yang dapat dipetik dari mempelajari tema dan suasana puisi yang itu ada 4. Yang pertama itu mengambil perasaan dan pengalaman orang lain. Dan yang kedua melatih kepekaan emosi dan imajinasi. Dan yang ketiga menimbulkan rasa cinta, bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang terakhir membentuk karakter empati dan apresiatif terhadap seni. Jadi begitu untuk pembelajaran pada hari ini anak-anak. Kalian apakah sudah memahaminya? Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini anak-anak.
Yang pertama, Ibu Guru Melsi dalam menyampaikan materi pembelajaran itu nada bicaranya datar. Kemudian Ibu Guru Melsi sudah menggunakan alat dan media bervariasi, namun belum memberikan rekaman langsung dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir,